Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan PTTH Dunia 1000 Besar. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil memadatkan kekuatan jiwanya dan menelan batu jiwa hanya dalam 5 hari. Resmi menembus alkemis kaisar peringkat 2 tingkat manusia menengah. Keberhasilan ini mengejutkan Pavilion Fengxiang dan membuktikan potensi besarnya. Sebagai balasan, Ye Ming meminta Xiaoyan melindungi Leng Fuyao saat memasuki reruntuhan nanti. Sementara itu, Xiaoyan bersiap memurnikan pil penting untuk Kenshin yang menyimpan penyakit tersembunyi, sekaligus menandai awal babak baru menjelang pembukaan reruntuhan besar. Di dalam ruang gubuk kecil, Xiaoyan menyesuaikan nafasnya terlebih dahulu, lalu menatap sebuah gulungan yang berada di antara 3 bahan obat. Saat ini di atas gulungan resep tersebut tampak kekuatan jiwa yang kuat, jelas berfungsi sebagai perlindungan. Sekilas saja sudah bisa diketahui bahwa ini adalah resep pemurnian pil. Gulungan itu adalah resep untuk memurnikan pil Xuanjin. Alkemis memang benar-benar profesi yang serba bisa, ucap Xiaoyan sambil menatap gulungan resep itu. Senyum tipis pun muncul di sudut bibirnya. Sebagai seorang alkemis, terlebih lagi alkemis tingkat tinggi yang sering dimintai bantuan, dia sudah terbiasa dengan aturan ini. Bukan hanya bahan obat yang harus disediakan, bahkan resep yang sangat berharga pun harus diserahkan. Bagaimanapun juga, pihak lainlah yang memohon agar pil dimurnikan. Tanpa bahan obat, alkemis tak bisa berbuat apa-apa, seperti memasak tanpa beras. Namun jika hanya ada bahan obat tanpa resep, alkemis pun tak dapat meracik apapun. Karena itulah baik bahan obat maupun resep sama-sama bernilai tinggi bagi seorang alkemis. Pil Xuanjin. Kenapa aku merasa nama pil ini terdengar familiar? Xiaoyan memegang ringan resep itu di telapak tangannya, lalu bergumam pelan. Aku ingat Paman Raja Naga Emas pernah mengatakan bahwa pil Xuanjin sangat cocok untuk menyembuhkan luka pada wanita tertentu. Tapi aku tidak tahu untuk apa Kenshin memintaku memurnikan pil ini, pikir Xiaoyan. Tak perlu dipikirkan dulu, buka saja dan lihat isinya, ucapnya segera. Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwa dari batu jiwa di dalam lautan jiwanya dan mengarahkannya ke resep tersebut. Kali ini pengerahan kekuatan jiwa terasa jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jelas merupakan efek dari pemadatan kekuatan jiwa oleh batu jiwa. Namun pada saat berikutnya, gelombang jiwa yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari gulungan resep itu. Wah, benar-benar resep tingkat tinggi, gumam Xiaoyan. Wajahnya langsung menjadi serius ketika menyadari bahwa kekuatan jiwa yang ia kerahkan belum mampu menembus segel resep. Dia pun menghela nafas, lalu terus mengalirkan lebih banyak kekuatan jiwa dari tubuhnya ke arah gulungan itu. Untuk membaca isi resep pemurnian pil, kekuatan jiwa adalah syarat mutlak. Beberapa saat kemudian, butiran keringat mulai muncul di dahi Xiaoyan. Perlahan-lahan segel pada gulungan resep akhirnya berhasil dia tembus. Pil Xuanjin dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan dan memiliki efek luar biasa bagi wanita yang terlahir dengan tubuh bersifat dingin. Konon, pil ini juga memberikan manfaat yang tak terukur bagi beberapa jenis luka bawaan. Sorot mata Xiaoyan langsung berubah aneh ketika membaca bagian ini. Apakah alasan Kenshin memintanya memurnikan pil ini karena ada masalah pada tubuhnya? Namun dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar, dia tidak menemukan adanya kelainan apapun pada tubuh Kenshin sebelumnya. Hal itu membuatnya ragu. Jika bukan karena alasan ini, mengapa Kenshin tidak memilih alkemis lain, melainkan memilih dirinya? Xiaoyan merenung sejenak tanpa mendapat jawaban, lalu melanjutkan membaca resep tersebut berharap menemukan petunjuk lain. Bahan pemurnian, lautan darah langit, api biru dan petir misterius, serta cabang bintang jatuh. Hanya ini, Xiaoyan mengernyit, merasa sedikit kecewa melihat beberapa baris besar itu. Tunggu, masih ada tulisan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menyadari bahwa di bagian bawah resep, beberapa baris tulisan kecil tiba-tiba muncul. Jika pil ini digunakan bersama Ganoderma darah suci, maka penyakit tersembunyi dapat disembuhkan. Tulisan kecil yang nyaris tak mencolok itu justru memberikan kejutan besar bagi Xiaoyan. Sepertinya rahasia di tubuh Kenshin dan kekuatan di baliknya memang memiliki hubungan. Alasan dia memintaku memurnikan pil ini adalah untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia memiliki penyakit tersembunyi. Tampaknya dia juga tidak menyangka bahwa rahasia ini akan terbongkar secara kebetulan. Namun, penyakit tersembunyi ini benar-benar sulit dideteksi. Xiaoyan merasa seolah telah memahami sesuatu. Meskipun di antara 3 bahan obat tersebut tidak ada jamur lingsi darah suci, dengan kecerdikan Xiaoyan dia tentu menyadari maksudnya. Kenshin memang menyembunyikannya, tetapi resep ini justru meninggalkan celah. Sudahlah. Untuk sementara tak perlu dipikirkan. Xiaoyan menggelengkan kepala. Apapun latar belakang Kenshin, ini adalah pertukaran yang setara. Selama menguntungkan, aku tak akan memikirkan hal lain. Selanjutnya mari mulai pemurnian.
Meskipun pil ini berada di puncak kaisar peringkat 2, waktu pemurniannya jelas tidak akan singkat. Terlebih lagi hanya memurnikan 3 bahan utama ini saja sudah membutuhkan cukup banyak waktu. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke 3 bahan obat di hadapannya. Ketiga bahan obat itu jelas memiliki kualitas yang sama. Masing-masing hanya tersedia 1 set. Namun hal ini wajar. Bahkan seorang master alkemis pun bisa gagal. Menyiapkan lebih banyak bahan bukanlah hal yang buruk. Hehehe, aku tak menyangka pilihan 3 bahan Qinzhen ternyata sangat tepat, ujar Xiaoyan sambil tersenyum. Dengan kekuatan api suci milikku, pil yang dimurnikan pasti akan melahirkan pola pil. Jika benar demikian, maka imbalannya memang sepadan. Pola pil hanya muncul ketika pil telah dimurnikan hingga batas tertinggi. Baik dari segi energi maupun kualitas, pil dengan pola pil adalah yang terbaik. Langkah pertama pemurnian. Keluar. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan ketiga bahan obat tersebut, Xiaoyan segera mengeluarkan tungku alkimia dari cincin penyimpanannya. Tungku itu adalah tungku iblis hitam, tungku yang biasa digunakan gurunya, Yalau, untuk memurnikan pil. Xiaoyan telah lama menginginkannya, dan Yalau memberikannya sebelum meninggalkan benua Doqi. Bagi seorang alkimis hebat, tidak memiliki tungku yang baik adalah sesuatu yang tak masuk akal. Sejak Xiaoyan datang ke benua Dodi, tungku ini pun ikut bersamanya. Sudah benar-benar lama sejak terakhir kali aku memurnikan pil, kata Xiaoyan sambil menatap tungku iblis hitam yang tampak gagah lalu tersenyum tipis. Weng, tungku iblis hitam seolah memiliki spiritualitas. Saat Xiaoyan bersikap begitu akrab, tungku itu langsung mengeluarkan dengungan ceria. Ayo mulai. Xiaoyan mengusap perlahan tungku itu beberapa kali, mengembalikan perasaannya dalam memurnikan pil. Sudut bibirnya pun sedikit terangkat. Dulu aku menggunakan kekuatan kaisar api untuk memurnikan obat. Sekarang, setelah menelan api suci, seharusnya pemurnian pil dengan api suci akan jauh lebih cepat, pikir Xiaoyan. Begitu pikirannya bergerak, api suci berwarna kuning kecoklatan langsung menyembur dari tubuh Xiaoyan dan memenuhi tungku iblis hitam dalam sekejap. Tungku yang bagus dan api yang bagus, gumam Xiaoyan sambil menatap api suci yang berkobar di dalam tungku. Senyum aneh pun muncul di sudut bibirnya. Dengan api suci, waktu pemurnian pil akan berkurang drastis. Hanya saja, entah apakah aku bisa menyelesaikan pemurnian 3 bahan ini dalam waktu 1 bulan. Selain itu, petir pil yang dibawa oleh pil kaisar peringkat 2 juga bukan masalah kecil. Pada saat ini, Xiaoyan memegang ketiga bahan obat di telapak tangannya, menatap lurus ke arah tungku iblis hitam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Boom! Di dalam tungku iblis hitam, api suci yang mengamuk terus berkobar hebat. Selama proses itu, api suci beberapa kali mencoba menerobos keluar dari tungku, namun selalu tertahan oleh dinding tungku iblis hitam. Bagaimanapun juga, tungku ini bukan benda biasa. Api yang meluap darinya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pada saat yang sama, suhu membara di dalam tungku bahkan mampu melelehkan daging manusia dan kekuatan jiwa secara langsung. Temperaturnya sudah hampir pas. Xiaoyan merasakannya dan segera membuka mulutnya pelan. Langkah pertama dalam pemurnian pil adalah memanaskan api. Hanya dengan kendali api yang matang, tungku dapat mencapai suhu jenuh yang cocok untuk pemurnian obat. Jika suhu api tidak mencukupi, bahan obat akan terbuang sia-sia. Baik bahan maupun alkemis akan sama-sama merugi. Pada saat berikutnya, Xiaoyan membagi 3 bahan obat menjadi 2 bagian, lalu langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Qinzhen telah mengatakan bahwa selama Xiaoyan berhasil memurnikan pil setidaknya 1 kali dari 3 percobaan, maka sisa bahan obat akan menjadi miliknya. Dengan latar belakang Qinzhen, janji itu jelas dapat dipercaya. Xiaoyan pun tidak bersikap sungkan. Bahan obat ini sangat mahal, dan jika dilelang, harganya pasti setinggi langit. Meski Xiaoyan tidak kekurangan, dia tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Aku harap keberuntunganmu bagus, cukup berhasil sekali saja, supaya tidak ada bahan obat yang terbuang. Gumam Xiaoyan pelan, lalu mengambil bahan obat di tangannya. Saat ini di telapak tangan Xiaoyan hanya tersisa bahan inti pil Xuanyin, lautan darah Tianguan, api biru dan petir misterius, cabang bintang jatuh. Ketiga bahan ini adalah fondasi paling penting dalam pemurnian pil Xuanyin. Tanpa salah satu dari mereka, keberhasilan hampir mustahil. Yang pertama, lautan darah Tianguan. Pemurnian bahan ini cukup sulit. Aku ingat pernah menemukannya di benua Doqi. Saat itu aku belum mencapai tingkat Dodi, jadi aku gagal mendapatkannya. Xiaoyan mengenang dengan sedikit penyesalan. Lautan darah Tianguan adalah harta langit dan bumi. Bentuknya berupa kristal darah bersudut banyak sebesar telapak tangan. Kondisi pembentukannya sangat keras. Dia membutuhkan darah manusia segar sebagai nutrisi, sekaligus harus terbentuk jauh di dasar laut. Karena itulah benda ini sangat sulit ditemukan. Namun yang paling berharga adalah inti di dalamnya. Kristal darah ini harus dilelehkan terlebih dahulu sebelum Tianguan yang sesungguhnya dapat terlihat. Xiaoyan bergumam sambil menatap kristal darah itu. Sesaat kemudian dia menyingkirkan bahan obat lain dan hanya memegang kristal darah tersebut.
Dengan satu ayunan tangan, kristal darah itu langsung dilemparkan ke dalam tungku iblis hitam. Jelas sekali Xiaoyan berniat melelehkannya secepat mungkin. Api suci di dalam tungku seakan merasakan masuknya benda yang sangat keras, lalu mengeluarkan suara tak puas sebelum terus menghantam kristal darah dengan panas membara. Pum pum pum. Serangan demi serangan menghantam kristal darah. Xiaoyan terus mengendalikan kekuatan jiwanya dan segera menyadari bahwa kekerasan kristal darah ini jauh melampaui perkiraannya. Benda aneh, jika kristal darah ini tidak bisa dimurnikan untuk mengekstrak Tian Kuan di dalamnya, maka tahap selanjutnya akan sangat sulit. Gumam Xiaoyan dalam hati. Aku tidak percaya benda ini benar-benar bisa menahan kekuatan api suci. Begitu selesai berbicara, api suci yang lebih menyilaukan tiba-tiba meledak keluar. Di bawah kendali halus kekuatan jiwa Xiaoyan, api itu menghantam kristal darah di dalam tungku tanpa henti. Perlahan, struktur kokoh kristal darah pun mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Hari demi hari berlalu, Xiaoyan terus memurnikan kristal darah tanpa henti. Dalam sekejap 10 hari telah berlalu. Sudah waktunya. Pada hari itu kondisi mental Xiaoyan berada di puncaknya. Dia menatap kristal darah yang telah retak di dalam tungku dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Awalnya Xiaoyan memperkirakan proses ini akan memakan waktu 20 hari. Namun berkat kekuatan api suci, waktunya berkurang setengah. Dimurnikan sekarang. Xiaoyan meningkatkan kekuatan jiwanya dan tiba-tiba menekan kristal darah itu dengan kuat. Kristal yang sebelumnya sudah beradaptasi dengan tekanannya, kini tak mampu menahan penekanan mendadak tersebut. Dengan suara keras, kristal darah itu hancur menjadi pecahan dan berputar di dalam tungku iblis hitam. Hei, langkah pertama akhirnya berhasil, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, dia kembali mengendalikan kekuatan jiwanya dan mengarahkan fokus pada pecahan kristal darah tersebut. Pecahan-pecahan inilah bahan mentah Tian Kuan. Pum pum pum. Ketika Xiaoyan mengumpulkan pecahan itu dan memanggangnya kembali dengan api suci, puluhan tetes cairan berkilau berwarna perak keabu-abuan perlahan muncul di dalam tungku. Berhasil. Melihat hasil itu, Xiaoyan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selanjutnya cabang bintang jatuh. Setelah tahap pertama selesai dengan sempurna, Xiaoyan segera melanjutkan. Cabang bintang jatuh tidak sekeras kristal darah, jadi waktu pemurniannya seharusnya lebih singkat. Kristal darah memakan waktu 10 hari. Cabang bintang jatuh mungkin cukup 5 hari saja. Sambil tersenyum, Xiaoyan memegang cabang bintang jatuh di tangannya. Seketika rasa dingin yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan samar-samar merasakan bahwa cabang bintang jatuh memiliki sedikit daya tolak terhadap energi darah iblis emas di dalam tubuhnya. Penemuan ini mengejutkan Xiaoyan. Namun dia juga tahu bahwa energi darah iblis emas di tubuhnya tidak akan bisa diatasi kecuali oleh ahli dosian bintang 2. Bahkan keberadaan sekuat Cailin pun tak mampu berbuat apa-apa. Abaikan dulu. Xiaoyan menenangkan pikirannya, lalu melemparkan cabang bintang jatuh berwarna abu-abu seukuran lengan ke dalam tungku iblis hitam. Begitu masuk ke dalam tungku, gelombang api suci yang luar biasa langsung menerjangnya di bawah kendali Xiaoyan. Namun cabang bintang jatuh jelas bukan benda biasa. Dari dalamnya muncul kekuatan abu-abu samar yang terus mengisolasi diri dari panas api. Benar-benar harta yang aneh. Tapi aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan, ucap Xiaoyan sambil tertawa ringan. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari dadanya dan menelannya satu persatu. Jelas sekali dia telah bersiap untuk pertarungan jangka panjang. Tanpa disadari 5 hari lagi pun berlalu. Pada hari itu, cabang dan daun keras cabang bintang jatuh akhirnya dipurnakan oleh Xiaoyan menjadi sekumpulan cairan abu-abu. Kini, di dalam tungku iblis hitam, puluhan tetes cairan hasil pemurnian lautan darah Tian Kuan serta cairan abu-abu dari cabang bintang jatuh telah siap. Tahap pembentukan pil pun semakin dekat. Terakhir, Changyan Xuanli, api biru dan petir misterius. Melihat 2 bagian tersulit telah diselesaikan, Xiaoyan langsung tertawa puas. Untuk bahan terakhir, Changyan Xuanli, dia akan ditambahkan saat proses pemadatan pil. Kini hanya perlu menambahkan beberapa bahan pendukung, dan pil Xuanyin akan resmi terbentuk. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.